Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamuhu salah satu dan adapun pembagiannya ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il dan huruf. Yakni musannif mengartikan anna jaza al-kalami sesungguhnya pembagian kalam allati yata'allafu minha bagian yang tersusun darinya. Salah satu qasamin 3 pembagian. Al-awwalu adapun yang pertama al-ismu yaitu isim. Wa huwa kalimatun dallat ala makna fi nafsiha yaitu kalimat yang menunjukkan makna atas makna yang menunjukkan dirinya sendiri. Walam dan lam takok tarin di zamanin wat'an disertai dengan waktu yang tertentu. Kazaidin seperti Zaid, wa ana dan saya, wa dan ini. As-sani dan adapun yang kedua al-fi'lu fi'il wa huwa kalimatun dallas ala makna fi nafsiha yaitu kalimat yang menunjukkan atas makna dirinya sendiri wa taronat dan disertai di zamanin wat'an dengan waktu tertentu. Fa in dallat tilkal kalimatu jika menunjukkan kalimat itu ala zamani madin atas waktu yang telah lampau, fahiyya yaitu al-fi'lul madi, fi'il madi. Nahwu contohnya qoma telah berdiri. Wa in dallat ala zamani yahtamilul hala apabila menjadi atas waktu yang mengandung makna hal atau makna hal wal istiqbala atau yang akan datang. Fahiyya yaitu al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari. Nahwu contohnya yaqumu sedang atau akan berdiri. Wa indallat ala talabi syai'in fil mustaqbali apabila menunjukkan atas tuntunan sesuatu pada waktu yang akan datang, fahiyya yaitu fi'lul amri fil amar. Nahwu contohnya berdirilah. As-salisu dan adapun yang ketiga al-harfu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu salah satu. Adapun pembagian kalam itu ada 3 ya. Jadi pembagian kalam ada 3. Ismun yaitu adalah isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Yakni musannif mengartikan anna sesungguhnya ajaza al-kalami bagian kalam allati yata'allafu minha yang tersusun darinya salah satu aqsamin itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian ya. Jadi bagian-bagian kalam itu ada 3, terbagi 3. Al-awwal yang pertama adalah al-ismu ya. Yang pertama adalah isim. Wa huwa apa itu isim ya? Apa itu isim? Wa huwa yaitu kalimat dallat yang menunjukkan ala makna fi nafsiha atas makna dirinya sendiri walam takotarin bizamanin wat'an dan tidak disertai dengan waktu yang tertentu. Nah itu ya. Kazaidin contohnya adalah zaidun wa ana dan ana wa hadza dan hadza. Jadi ingat yang dimaksud dengan isim ialah kalimat yang menunjukkan atas makna dirinya sendiri dan tidak disertai dengan waktu yang tertentu. Jadi tidak ada isim itu tidak terikat dengan waktu ya, tidak terikat dengan waktu. Tidak ada itu isim yang bentuknya isim yang telah lalu, isim yang sedang atau akan berlangsung. Tidak ada juga itu isim yang modelnya tuntutan, tidak ada ya. Jadi isim itu adalah kalimat yang menunjukkan atas makna dirinya sendiri walam takatarin bizamanin wat'an dan tidak disertai dengan waktu yang tertentu. Nah, asal yang kedua al-fi'lu adalah fi'il. Nah, bagian yang kedua adalah fi'il. Oke. Fi'il ya. Wa huwa apa itu fi'il? Ya, apa itu fi'il? Wa huwa yaitu kalimat dallat yang menunjukkan ala makna fi nafsiha atas makna dirinya sendiri wa qataronat bi zamanin wat'an ya wa qataronat bi zamanin wat'an dan disertai dengan waktu yang tertentu. Wa qataronat bi zamanin wat'an dan disertai dengan waktu yang tertentu. Nah, ingat kalau fi'il ya beda lagi dengan isim. Nah, kalau fi'il itu ada persamaannya ya
dengan isimnya. Persamaan antara fiil dan isim itu sama-sama menunjukkan atas makna dirinya sendiri. Sedangkan perbedaannya adalah kalau isim tadi dia tidak terikat dengan waktu, sedangkan fiil dia itu terikat dengan waktu. Ya, jadi fiil itu terikat dengan waktu. Fa'indallat tilkal kalimatu ala zaman madin, ya, jika kalimat itu menunjukkan atas makna yang telah lalu, ya, fa'indallat jika tilkal kalimatu jika kalimat tersebut menunjukkan ala atas zamanin madin, waktu yang telah lampau, fahiya al fi'lul madi, maka dia adalah fi'il madi. Nah itu ya. Nahwu contohnya koma. Wa indallat ala zamanin, nah, apabila fi'il itu menunjukkan atas waktu yahtamil hala yang sekarang atau sedang berlangsung, ya, yang sedang berlangsung, wal istiqbal dan yang waktu yang akan datang, fahiya al fi'il mudhari, maka dia dinamakan sebagai fi'il mudhari. Nahwu contohnya yakum. Wa indallat ala talabi syai'in, apabila kalimat itu menunjukkan atas tuntutan sesuatu fil mustaqbali pada waktu yang akan datang, fahiya fi'il amri, maka dia adalah fi'il amar. Nahrukum. Jadi ingat apa tadi, fiil itu ya, fiil yang dimaksud dengan fiil itu adalah kalimat dallat ala makna fi nafsiha, yaitu kalimat yang atas makna atas dirinya sendiri, walantak wa keterangan di zamanin wat'an, dan disertai dengan waktu yang tertentu. Nah, waktunya itu ada 3 ya, waktunya ada 3. Ada yang dibilang waktu lampau, ada waktu sedang berlangsung atau akan datang, ada juga waktu yang akan datang dalam bentuk tuntutan. Nah, itu ya. Jadi ada 3 waktunya kalau fiil. Yang kalau fiil itu ada 3 waktunya ya. Kalau ada fiil yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Kalau fiil yang menunjukkan maknanya menunjukkan waktu yang telah lampau, berarti dia masuk kategori fiil madi. Kalau fiil tersebut maknanya menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung atau pekerjaan yang baru akan mau dikerjakan, maka dia termasuk dalam kategori fiil mudhari. Nah, kalau misalnya fiil itu bentuknya modelnya adalah tuntutan, ya, tuntutan kemudian waktunya itu akan datang mustaqbal, maka dia dinamakan sebagai fiil amar. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Isra, lanjut Isra. As-salisu, dan adapun yang ketiga, al-harfu huruf, wa kalimatun dallas ala makna fi ghairiha, yaitu kalimat yang menunjukkan atas makna selain dirinya. Nahwu contohnya ila, wahal, walam. Wa qawluhu, dan adapun perkataannya ja ali makna, yang mendatangkan makna, yakni musannif mengartikan bihi dengannya annal harfa, sesungguhnya huruf la yakuna lahu, tidak ada baginya kesempatan duhlun fi ta'lifil kalami, masuk pada susunan kalimat, illa kecuali idza kana lahu, apabila itu huruf makna kahal, makna seperti dirinya, walam dan lam. Fa inna hal, karena tunggu hal, maknaha al istifhamu, maknanya pertanyaan, walam dan lam maknaha an-nafi, maknanya meniadakan. Fa illam yakul lahu, apabila huruf itu tidak memiliki, fa illam yakul lahu makna, apabila huruf itu tidak memiliki makna, la yadkhulu fi tarkibil kalami, tidak masuk di dalam susunan kalimat. Kahurufil bani, seperti huruf bangunan. Nahwu contohnya zayun, zaidun, waya'uhu, wadaluhu. Fa in kulla minha, maka tiap-tiap darinya harfun. Fa in kulla minha harfun, maka tiap-tiap darinya huruf mabni, la harfu makna, tidak huruf makna. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam. Adapun isim dapat diketahui dengan Tunggu dulu lah. Oke. Asal itu yang ketiga, al-harfu adalah huruf. Nah, apa itu huruf? Wahwa, yaitu kalimatun dallat ala makna fi nafsiha, ala makna fi ghairiha, yaitu kalimat yang menunjukkan atas makna selain dirinya. Nahwu contohnya ila, wahal, dan hal, walam, dan lam. Nah,
Wa qauluhu ja'a li makna, adapun perkataan musannif yaitu ja'a li makna, yakni maksud dimengertikan bihi annal harfa, sesungguhnya huruf la yakunu lahu dakhlun itu tidak punya kesempatan dakhlun untuk masuk fi ta'lifil kalami dalam susunan kalimat, ya, tidak punya kesempatan masuk dalam susunan kalimat illa kecuali idza kana lahu makna, jika huruf itu memiliki makna, ya, hal seperti hal walam dan lam. Fa inna hal, kenapa itu hal dijadikan contoh daripada harfu ja'ali makna? Fa inna hal, karena sesungguhnya hal maknanya itu adalah al istifham atau pertanyaan. Walam, sedangkan lam maknanya adalah an-nafyu, meniadakan atau menafikan. Titik. Nah, sampai situ ya. Jadi ingat, huruf itu adalah kalimat yang menunjukkan atas makna selain dirinya. Nah, contohnya adalah hal, itu pokoknya semua huruf ya, huruf istifham, huruf apalagi huruf jar. Nah, itu semuanya huruf. Tapi di sini ada tidak semua huruf ya, hanya huruf-huruf tertentu saja, yaitu huruf harfu ja'ali makna yang mendatangkan makna, artinya dia punya makna, huruf itu punya makna, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada huruf yang tidak punya makna, ya, dia tidak punya makna, maka dia tidak boleh masuk dalam susunan kalam, ya. Jadi kalau ada huruf yang tidak memiliki makna, maka dia tidak bisa masuk dalam susunan kalam. Contohnya itu ada hal dengan lam. Nah, kenapa hal dijadikan sebagai huruf? Ya, karena al-istifham dia punya makna. Ya, hal itu ada maknanya. Maknanya adalah al-istifham atau pertanyaan. Kemudian lam. Kenapa ini lam dijadikan sebagai harfun dalam bagian kalam, ya? Karena sesungguhnya lam ini ja'ali makna, punya arti atau punya makna. Makna ha ada pemaknanya adalah an-nafyu, meniadakan. Titik ya sampai di situ. Nah, sekarang fa'ilam yakun lahu makna, jika huruf itu tidak memiliki makna, fa'ilam yakun lahu makna, jika huruf itu tidak memiliki makna, nah ya dahulu, maka dia tidak boleh masuk fi tarkibil kalami, dalam susunan kalam. Itu ya, dia tidak bisa masuk dalam susunan kalam. Ya, wa kahurufil mabani, sama dengan huruf mabani. Nah, contohnya zai, zaidin, wa ya'ihi, wa dali. Jadi kalau za-nya zaid itu berdiri sendiri, maka dia tidak dikatakan sebagai huruf. Kenapa? Karena ini menurut istilah nahwu ya. Kalau ada huruf za berdiri sendiri, maka dia tidak dimasukkan dalam kategori kalam. Kenapa? Karena dia za ini ketika berdiri sendiri itu tidak punya arti, tidak ada artinya, tidak memiliki arti. Ya, fa inna kulla minha, karena sesungguhnya tiap-tiap darinya harfu mabniun, itu adalah huruf mabni, la harfu makna, bukan huruf makna. Ya. Oke, jadi perhatikan pembagian kalam itu ada 3 ya. Ada isim, fiil, dengan huruf. Nah, kalau yang dimaksud dengan isim yaitu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wat'an, yaitu kalimat yang menunjukkan atas makna dirinya sendiri dan tidak disertai dengan waktu yang tertentu. Sedangkan fiil yaitu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa qataranat bi zamanin wat'an, yaitu kalimat yang menunjukkan atas makna dirinya sendiri, ya, walam takatarin, dan tidak disertai dengan waktu yang tertentu. Jadi dan disertai ya, waktu terlalu dan disertai dengan waktu yang tertentu. Kemudian waktu fiil itu ada 3, ya, ada waktu lampau, ada waktu sedang berlangsung atau yang akan datang, dan ada waktu yang akan datang tapi dalam bentuk tuntutan. Nah, itu ya, bentuk tuntutan. Nah, kalau misalnya bagian pertama daripada fiil itu yaitu menunjukkan waktu yang lampau, maka fiil itu dinamakan sebagai fiil madi. Kalau makna fiil itu menunjukkan waktu yang sedang berlangsung atau yang akan baru mau berlangsung, maka dia dimasukkan dalam kategori fiil mudhari. Kalau misalnya fiil itu bentuknya adalah tuntutan dan terjadinya itu pada waktu yang akan datang, maka dia dinamakan sebagai fiil amar, gitu ya, sebagai fiil amar. Sedangkan huruf, nah yang dimaksud dengan huruf itu ialah kalimatun dalat ala makna fi ghairiha, kalimat yang menunjukkan atas makna selain dirinya sendiri. Nah, itu ya.
ja'a li makna, akan tetapi harus huruf yang memiliki makna. Jadi kapan ada huruf yang tidak memiliki makna, tidak ada artinya, maka dia tidak dinamakan sebagai bagian daripada kalam. Oke, lanjut Isra. Fal ismu. Al-ismu yu'rafu bil khafdi, adapun isim dapat diketahui wat tanwini dengan ditanwin. Wa dukhulil alif wal lam yang dimaksud pada alif lam. Wa hurufil khafdi, dan adapun huruf jar, yakni musannif mengartikan annal isma, sesungguhnya isim, yatamayyazu annal fi'li wal harfu, itu berbeda dari fi'il dan huruf. Bil khafdi dengan jar. Nahwu, contohnya, marortu bi Zaidin, saya telah melewati Zaid. Wa gulamu Zaidin, dan budaknya Zaid. Wa Zaidun, adapun Zaid, majrurun bil ta'i, gulamu ismun, itu isim. Liwujudul khafdi, yang dimasuki huruf jar wa tanwini dan tanwin. Nahwu, contohnya, Zaidun wa rajulun. Wa Zaidun, adapun Zaid. Wa Zaidun wa rajulun, adapun Zaid dan rajulun, kullu minhuma, setiap darinya, ismun, itu isim. Liwujudit tanwini, yang dimasuki tanwin, fihi tanwini nunu sakinatu. Liwujudit tanwini fihi, yang dimasuki tanwin di dalamnya. Wat tanwini, adapun tanwin, nunu sakinatu, nun sukun yang akhir lafaz pada mengikuti talhaqul akhir lafzan la qadqa, bukan keputusan. Wa dukhulil alif wal lami, yang dimasuki alif lam. Nahwu, contohnya, ar-rajuli wal gulami. Fa kullu minhuma, maka tiap-tiap dari keduanya, ismun, itu isim. Lidukhuli al alaihuma, dimasuki al atas keduanya. Wa huruful khafdi, dan adapun huruf jar, nahwu, contohnya, marartu bi Zaidin wa rajulin. Fa kullu minhuma, maka tiap-tiap darinya, ismun, itu isim. Lidukhuli harfil khafdi, yang dimasuki huruf jar. Wahia, yaitu al-ba'u alaihuma. Summa, kemudian Ya, sampai situ dulu ya. Fal ismu, sekarang kita bahas tentang ciri-cirinya. Tadi kita akan bahas tentang pembagian-pembagian kalam. Nah, sekarang kemudian kalam itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, setelah dibagi, musannif lagi menjelaskan masing-masing ciri-ciri daripada bagian-bagian tersebut. Nah, yang pertama adalah isim. Fal ismu, adapun isim, yu'rafu, dapat diketahui bil khafdi dengan jar, tanwini, tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan dimasuk oleh alif lam wa hurufil khafdi dan huruf jar. Jadi ciri-cirinya isim itu ada 5 ya. Ciri-ciri isim ada 5. Bukan 5, 4 ya. Ciri-ciri isim itu ada 4. Yang pertama adalah bil khafdi. Bil khafdi dengan jar. Jadi kalau dapat kalimat yang dijar, ya kata yang dijar, maka otomatis dia itu adalah, bisa dipastikan bahwa dia adalah isim. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita dapat ada kalimat yang bertanwin, ya bertanwin, maka dia dinamakan, dipastikan bahwa dia adalah adalah isim. Kemudian kalau misalnya kita dapat kalimat atau sebuah kata dalam Al-Quran atau di mana saja ya, literatur bahasa Arab yang ada alif lamnya ya, yang beralif lam, kalau ada kalimat atau kata yang beralif lam, maka dia sudah bisa dipastikan bahwa dia adalah isim. Atau kalau misalnya ada kalimat kalian lihat didahului oleh huruf jar, ya maka bisa dipastikan bahwa kalimat itu adalah isim. Nah, kenapa? Karena ciri-cirinya isim itu tadi ada 4 ya. Yang pertama bil khafdi dengan dijar, yang kedua bitanwini, tanwin, yang ketiga bil alif wal lami, alif lam, ada alif dan lam, kemudian yang terakhir adalah huruf jar. Nah, itu ya huruf jar. Yakni musannif mengartikan annal isma, sesungguhnya isim, yatamayyazu anil fi'li, itu berbeda daripada fi'il, wal harfi, dan berbeda juga daripada huruf. Apa perbedaannya? Bil khafdi, sebab jar. Nah, jadi ingat, ya annal isma, sesungguhnya isim, yatamayyazu
anil fi'li itu berbeda daripada fi'lul harfi dan berbeda daripada huruf. Bil khafdi perbedaannya adalah sebab jar. Ya, bil khafdi sebab jar. Nahwu contohnya marartu bi Zaidin wa gulamu Zaidin marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Nah, itu ya, jadi itu contohnya. Marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Saya telah melewati Zaid dan budak Zaid. Fazaidun, adapun lafal Zaidun al-majrur bil ba'i itu dijar oleh ba. Gulamu, kemudian gulam, ismun adalah isim liwujudi khafdi, liwujudil khafdi karena adanya huruf jar. Nah, wa tanwinu, sedangkan tanwin, nahu contohnya adalah Zaidun wa rajulun. Ya, contohnya adalah Zaidun dan rajulun. Fa Zaidun wa rajulun, adapun Zaidun dan rajulun, kullu minhuma, tiap-tiap dari keduanya ismun adalah isim. Kenapa bisa dikatakan isim itu rajulun dan Zaidun? Karena liwujudi tanwini, karena adanya tanwin fihi dalam kalimat tersebut. Wa tanwinu, sedangkan tanwin sakinatun itu adalah suara nun sukun, ya, suara nun sukun talhaqul akhirah yang mengikut di akhirnya, lafzon la khoton. Nah, itu secara lafaz, bukan secara tulisannya. Jadi secara lafaz saja, bukan secara tulisan. Kemudian wadukhulul alif wal lam dimasuki oleh alif dan lam. Nah, contohnya ar-rajul wal gulam. Wa kullu minhum, tiap-tiap dari keduanya itu lafal ar-rajul dan al-gulamu ismun, adalah isim. Kenapa isim? Lidukhulil al-alaihi, karena dimasuki oleh alif dan lam. Dan yang terakhir ciri-cirinya isim adalah wa hurufil khafdi dan huruf jar, dimasuki oleh huruf jar. Nahu contohnya marartu bi Zaidin, saya telah melatih Zaid wa rajulin, dan satu orang laki-laki. Fakulu minhuma, tiap-tiap dari keduanya ismun itu adalah isim liwujudi harfil khafdi, karena dimasuki oleh huruf jar. Oke. Fa huruful khafdi, ya, fakullu minhuma, tiap-tiap dari keduanya, yaitu lafal ar-rajulu, bukannya lafal marartu bi Zaidin, ismun itu adalah isim. Kenapa isim? Lidukhul harfil khafdi, karena dimasuki oleh huruf jar. Wahiyya, yang mana huruf jarnya al-ba'u alaihi, atas kedua. Terus lanjut Isra. Summa, kemudian zakaro jumlatun min hurufil khafdi, hitungan dari huruf jar. Faqala, maka berkata, wahia, yaitu wahia, yaitu min wa ila. Nahwu contohnya sirtu minal basroti ilal kaufati, saya telah jalan dari Basro ke Kaufah. Ya, Kufa, bukan Kufa. Ke Kaufah. Fakulla minal basroti wal kaufati, maka tiap-tiap dari Basro dan Kaufah ismun itu isim lidukhuli min alal awwali, dimasuki min atas yang pertama, wa ila dan ila alat, wa ila alat tani, dan ila atas kedua, wa an dan nahwu contohnya Roma itu stahma, saya telah memiliki anak panah, anil kausi fal kausi, dari busur. Fal kausul, adapun kausul ismun itu isim liduhuli an alaihi, dimasuki an atasnya, wa ala dan ala. Nahwu contohnya rokibtu alal farsa, saya mengendarai kuda. Fal farsa, dan adapun farsa ismun itu isim liduhuli ala alaihi, yang dimasuki atasnya, wafi dan fi. Nahwu contohnya air di dalam, fil kausi, air di dalam kerang.
Wal kauzi dan adapun kauzi ismun itu isim didukhuli fi alaihi yang dimasuki pada atasnya warubba dan rubba nahu contohnya rubba rojulin karimin di karimi laki tunggu sangat jarang laki-laki yang mulia kita jumpai. Rojulin dan adapun rojulin ismun itu isim lidukhuli rubba alaihi karena dimasuki rubba atasnya wal ba'i dan Sampai sini dulu. Terus. Ya. Wahia, summa kemudian zakaro musannif menjelaskan atau menyebutkan jumlah min hurufil khafdi keseluruhan dari huruf-huruf jar. Faqala dengan mengatakan wahia yaitu min wa ila. Ya, jadi huruf jar yang pertama dan yang kedua itu adalah min dan ila. Nahu contohnya sirtu saya telah berjalan minal basroti dari Kufa ilal minal basroti dari Basro ilal Kufati ke Kufah. Jadi saya telah berjalan mulai dari Basroh ke Kufah. Nah itu. Fakullu minal basroti wal kufati. Adapun tiap-tiap dari kata Basro dan kata al-Kufah, ismun itu adalah isim ya, keduanya adalah isim. Kenapa bisa isim ini Kufah dengan ismun? Ya ismun Basro dengan Kufah yaitu liduhuli min alal awali karena dimasuki min dari contoh yang pertama. Kan sirtu minal Basro jadi ada minal. Nah, itu minalnya adalah huruf jar. Nah, makanya ini al-basr dikatakan sebagai isim karena dia dimasuki oleh huruf jar. Itu min, ya, min. Sirtu minal basrati ilal kufati. Okay. Wa ila alasani. Kemudian yang kedua kufah ya, ilal kufati itu kenapa dikata ini al-kufah itu adalah isim ya, isim. Kenapa bisa dikatakan al-kufahnya sebagai isim? Karena ada huruf jar di depannya. Oke. Ya. Kemudian an, yang kedua adalah an. Aku contohnya Roma itu sah ma'andil kosi, saya telah melampar anak panah daripada musuhnya. Nah, falqausu adapun kalimat al-qausu ismun itu adalah isim. Kenapa isim itu? Al-qausu lidukhuli an alai karena dimasuki oleh huruf jar an. Wa ala kemudian ala nahu contohnya raqibut al-fasti saya telah menaiki Raqibut al-farsi setelah mengendarai kuda. Fal-farsu adapun al-farsu ismun itu adalah isim didukhuli ala alaihi karena dimasuki oleh ala. Kemudian wafi selanjutnya adalah fi nahu contohnya al-ma'u fil kauzi ayat dalam gentong ya. Fal kauzu adapun lafal al-kauzu ismun itu adalah isim didukhuli fi alaihi karena dimasuki oleh atas. Kemudian rubba. Nah, nahu contohnya rubba rajulin karimin laki itu sangat banyak laki-laki mulia ya rubba rajulin karim. Sangat banyak laki-laki mulia. Laki tuhu yang telah saya jumpai. Nah, farajulun adapun lafal rajulun ismun dia adalah isim. Kenapa isim lidukuli rubba alaih karena dimasuki oleh rubba atas. Oke. Lanjut Isra. wal ba'i dan adapun ba nahu contohnya marartu bi zaidin saya telah melewati zaid wa zaidin dan adapun zaid ismun di alaihi karena dimasuki ba atasnya wal kafu dan adapun kaf nahu contohnya zaidun kal badr zaid seperti badri wal badri dan adapun badri ismun itu isim didukhulil kafi alaihi dimasuki kaf atasnya walami adapun lam nahwu contohnya al-mal li zaidin itu dimiliki zaid wa zaidin adapun zaidin ismun itu isim bidukhulil lami alaihi yang dimasuki lam atasnya wa hurufil qasami dan adapun huruf-huruf sumpah wajia yaitu min jumlati huruf qafiyah dari keseluruhan huruf jar wa istamalat fil qasami dan digunakan pada huruf sumpah wahia yaitu al wawu wal ba'u wa ta'u nahwu contohnya wallahi wa billahi wa tallahi wa lafzul jalali dan adapun lafaz jalalah ismun itu isim didukhuli
lidukhuli hurufil qasami alaihi, yang dimasuki pada huruf-huruf sumpah atasnya. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'nis sakinati. Dan adapun tanda-tandanya fi'il yaitu di qad, sin, saufa dan tak tanis mati. Yakni musannif mengartikan annal fi'li sungguhnya fi'il yatamayyazu annal ismi wal harfu tidak yatamayyazu annal ismi wal harfu berbeda dari isim dan huruf bidukhuli qad alaihi dengan cara dimasuki kode sendiri wa tadkhulu alal madi dan masuk atas madi. Nahwu contohnya qad qama zaidin wa alal nahwu contohnya qad yakum zaidin fakullu maka tiap-tiap darinya min koma wa yakumu fi'lu dari koma dan yakumu didukhuli qad alaihi yang dimasuki qad atasnya. Wastini wa saufa yahtasoni bil mudhari'i dan sin dan saufa dikhususkan dengan contohnya qomat Hindun telah berdiri Hindun fakoma dan adapun koma fi'lul madi lil hauqit ta'ibihi fakoma dan adapun koma fi'lul madi lil hauqit ta'ibihi wal
Siapa-siapa yang tidak ikut ini? Rumana tahta arsyillah. Selesai ini dibaca, Isra?